Resensi film Avengers Endgame pada tahun 2019. Identitas film, judul Avengers Endgame. Sutradara Anthony Russo dan Joe Russo. Produksi Marvel Studio. Durasi 181 menit dan genre aksi, fiksi ilmiah, dan superhero. Sinopsis singkat. Avengers Endgame adalah film puncak dari Marvel Cinematic Universe atau kita bisa panggil MCU yang melanjutkan kisah setelah kekalahan para pahlawan dalam Avengers Infinity War. Thanos berhasil mengumpulkan semua Infinity Stones dan menghilangkan setengah kehidupan di alam semesta. 5 tahun kemudian, sisa-sisa Avengers termasuk Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, dan Hulk merencanakan misi terakhir untuk membalikan snap Thanos menggunakan perjalanan waktu. Film ini tidak hanya tentang pertarungan epik melawan Thanos, tetapi juga tentang pengorbanan, penebusan, dan penutupan bagi karakter-karakter utama MCU. Bagian utama film. Yang pertama, babak pertama, keterpurukan dan kesedihan. Film dimulai dengan suasana muram setelah kekalahan di Infinity War. Adegan Hawkeye kehilangan keluarganya karena snap dan Thor yang mendepresi menunjukkan dampak psikologis yang dalam. Bagian ini lambat tetapi penting untuk membangun emosi penonton. Yang kedua, time heist atau perjalanan waktu. Tim Avengers melakukan perjalanan waktu ke momen-momen penting di film MCU sebelumnya, seperti di Avengers pada tahun 2012 dan Guardian of the Galaxy untuk mengumpulkan Infinity Stone. Adegan Tony Stark bertemu ayahnya dan Steve Rogers melihat Peggy Carter lagi menjadi momen paling emosional. Babak yang ketiga, pertarungan akhir. Klimaks film adalah pertempuran besar melawan Thanos dan pasukannya. Adegan Portals, di mana semua pahlawan yang hilang kembali. Adalah salah satu momen paling ikonik dalam sejarah MCU. Pengorbanan Iron Man dan akhir perjalanan Captain America memberikan penutupan yang sempurna. Kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan film ini, klimaks yang memuaskan. Film ini berhasil memberikan akhir yang emosional dan epik bagi karakter utama seperti Iron Man dan Captain America. Dan adegan kematian Tony Stark, yaitu Iron Man, dengan berkata I am Iron Man. Dan Steve Rogers yang akhirnya hidup tenang bersama Peggy Carter sangat mengharukan. Yang kedua, fan service terbaik untuk penggemar MCU Endgame dipenuhi dengan momen nostalgia, termasuk kembalinya karakter-karakter lama seperti Captain America versus Captain America dan pertarungan akhir yang melibatkan semua pahlawan. 3. Acting dan pengembangan karakter yang kuat. Robert Downey atau Iron Man dan Chris Evans, Captain America, memberikan penampilan terbaik mereka. Karakter Thor yang depresi dan Hulk yang telah berdamai dengan alter egonya juga menarik. Keempat, efek visual dan adegan aksi yang spektakuler. Adegan Portals dan pertarungan melawan Thanos adalah salah satu yang terbaik dalam genre superhero. Kemudian kekurangannya adalah yang pertama, pacing awal yang lambat. 30 menit pertama dalam film tersebut terasa terlalu lambat karena fokus pada kesedihan para karakter. Beberapa penonton mungkin bosan sebelum aksi dimulai. Kedua, plot hole time travel. Aturan perjalanan waktu tidak konsisten. Misalnya, mengapa Steve Rogers bisa tinggal di masa lalu tanpa mengubah timeline? Dan juga, nasib Loki yang kabur dengan Tesseract tidak jelas, baru dijelaskan di serial Loki. Yang ketiga, beberapa karakter kurang dieksplorasi. Contohnya seperti Captain Marvel yang seharusnya sangat kuat, justru hanya muncul sebentar. Thanos versi 2014 juga tidak memiliki kedalaman, seperti di Infinity War. Yang keempat, efek visual yang tidak konsisten. Beberapa adegan CGI seperti wajah muda Captain America terasa kurang halus. Dan juga, saya akan memberikan rekomendasi dan kritik tambahan. Rekomendasinya untuk usia umur 13 tahun ke atas. Film ini cocok untuk remaja dan dewasa karena mengandung adegan kekerasan intens, tema emosional yang berat atau seperti kematian karakter, dan kompleksitas alur. Kemudian anak-anak di bawah 10 tahun mungkin kesulitan untuk memahami konsep time travel atau mereka merasa takut dengan adegan pertempuran. Kritik tambahan,
Avengers Endgame adalah film yang sangat bergantung pada pengetahuan sebelumnya tentang MCU. Penonton yang belum menonton Infinity War atau film Avengers sebelumnya mungkin akan kebingungan. Kemudian, beberapa keputusan naratif seperti kematian Black Widow terasa dipaksakan untuk perkembangan karakter lain, atau karakternya itu adalah Hawkeye. Rating dari saya untuk film Avengers Endgame adalah 9/10. Jadi kesimpulannya, Avengers Endgame adalah film yang hampir sempurna sebagai penutup saga Infinity. Meski ada beberapa kelemahan teknis dan naratif, film ini berhasil memberikan klimaks yang memuaskan bagi fans MCU. Adegan emosional, aksi spektakuler, dan fan service yang brilian membuatnya layak ditonton untuk berulang kali. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang film Avengers Endgame. Terima kasih.